Oke, silakan cerita dulu. Agustinus. Ya, ya, ya. Nah, gak usah malu. Kamu kayak cewek aja. Gak usah Enggak, belum mandi malu. nih. Sama, Oke, aku oke, juga oke. belum mandi. Udah, sini. Jangan setengah-setengah kayak gini. Aku jadi inget waktu zaman ABG. Jadi kalau Oke. cewek telepon itu ya video call gini nih. Kalau nggak gini, gini. Nah, gini ini maksudnya apa gitu kan? Kalau nggak gini, Iya, gini iya, nih. iya. Setengah gini kan. Kamu kan cowok. Anda cowok, saya cowok. Gak usah malu. Oke, gimana? Sudah ganteng Oke, kok. oke. Gimana, gimana? Cerita dulu apa Iya. ceritanya nih? Di Islam kan kalau di dunia ini tidak bisa melihat Allah kan? Ya langsung cerita aja, langsung cerita. Nanti setelah cerita saya tanggapi. Ah, ah. Gini ya, Bang. Kan Ya. kan Al-Qur'an menurut Abang kitab yang paling sempurna dan kitab yang paling suci kan? Ah, ah. Hmm. Terus kalau orang hamil di luar nikah, itu kalau di ajaran Islam itu dia haram kan? Anak haram, anaknya yang dikandungnya kan, Bang? Langsung aja, langsung. Nanti saya Nah, jelaskan. ya, ya. Iya. Anak haram kalau di dalam kandungan itu karena di luar pernikahan. Terus di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kitab yang paling suci. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang banyak istri dikatakan orang yang paling suci? Cuman itu aja, Bang. Pertanyaan saya. Eh, oh, Kalau salah gitu. saya mohon maaf, Bang. Oh, nggak apa-apa. Pertanyaanmu sudah bagus. Bentar ya. Oke. Saya mau cari, mau ini dulu, mau buka data dulu. Saya buka data dulu ya. Oke, ya, Bang, ya, Bang. Ya, tenang aja kita. Iya, diskusi. Mm-mm. Oke. Banyak dasarnya ya. Iya. Bentar ya, sabar ya. Oke. Bentar saya buka dulu ya, sabar ya. Iya, Bang, ya. Sabar. Pertanyaan yang pertama adalah apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan pertama tadi kan itu kalau orang melakukan melakukan hubungan ibaratkan seks di Oke, luar ya, nikah sudah. itu kan Oke, baik. Hubungan penuh. Pertama, ya tidak pernah ada di dalam Islam ada istilah anak haram itu nggak ada. Ini saya pastikan ya ya. Tidak ada di dalam Islam istilah anak haram itu nggak ada. Itu oke. orang-orang Indonesia saja. Itu Oh, orang-orang Indonesia saja. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sini abangnya seperti saya presisi loh bang. ya, ya, Nah, nggak usah malu, abang laki-laki, saya laki-laki, jangan malu. ya, Ini ya, ya, Bang. nggak Oke, oke, apa-apa. oke. Kalau abang rambutnya moha, saya juga moha, tenang aja, ya kan? Oke, oke. Iya, nggak apa-apa. Udah Hmm. ganteng kok, udah ganteng. Sama, kita agak mirip nih. Cuma gantengan abang nih kayaknya ya. Aduh, saya kalah ganteng. Bang, di Ya, dalam Islam tidak ada istilah haram. Catat ya, anak haram itu ya, nggak ya. ada di dalam istilah Islam. Baik dalam Oke, oke. hadis, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak ada anak haram. Nah, Oke, Bang. bagaimana status? Nah, ini yang abang tanya harusnya. Bang, Ya, bagaimana status anak hasil hubungan terlarang? Nah, ini baru ya, ada. ya. Bang, bagaimana status anak yang terlahir dari hubungan terlarang? Bagaimana keadaan anaknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Artinya apa? Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Baik Ya, itu dihasilkan dari hubungan terlarang maupun dihasilkan dari hubungan suami istri pernikahan yang yang sah. sah. Ya, Itu anak oke. suci fitrah. Yang terlarang Ya, itu hubungan ayah dan ayah dan ibunya yang belum menikah tapi sudah
wik-wik duluan. Nah, itu yang terlarang. Kalau anaknya, bagaimana status anaknya kalau dilahirkan dari hubungan yang terlarang? Maka anaknya ini tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Itu dalam Islam. Ya, Misalnya si abang misalnya ya, abang wik-wik sama si siapa ya, Lucinta Luna katakanlah ya. Ini improvisasi saja. Abang wik-wik sama Lucinta Luna belum nikah. Jangan orang lah, kita nggak boleh. Abang wik-wik sama seorang perempuan. Wik-wik nih ya. Nah, hasil dari wik-wik ini hasilnya mengandunglah si perempuan ini. Anaknya lahir, maka anaknya itu tidak boleh dinisbatkan kepada abang. Itulah resiko dari anak yang dari hasil terlarang. Jadi di dalam Islam anaknya tidak masalah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Justru yang jadi masalah Kristen, Bang. Oh iya Bang. Ya, sebentar kita komparasi ya. Kalau di dalam Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang baru terlahir itu dalam keadaan suci. Jadi kalau misalnya anak yang terlahir meninggal dunia ya, bayi baru merojol meninggal dunia itu masuk surga. Karena dalam keadaan suci. Tapi dalam Kristen ada ketidakadilan. Kalau di dalam Kristen setiap bayi yang terlahir itu membawa dosa waris. Di dalam Markus 16 ayat ke-16, barang siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Tetapi barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Syarat diselamatkan di dalam ajaran Kristen adalah dibaptis dan percaya. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir, meninggal dunia itu masuk neraka. Itulah konsep ketidakadilan dalam Kristen. Itu bukan kata saya. Di dalam gereja Katolik, bapak-bapak gereja mula-mula menyatakan hal itu. Bayi yang baru lahir dalam Kristen belum dibaptis dan belum percaya masuk neraka. Itulah konsep ketidakadilan dalam Kristen. Sekarang pertanyaan yang kedua apa tadi? Pertanyaan yang kedua, kan Nabi Muhammad kan salah satu nabi yang diwahyukan kan? Tadi yang melihat Allah itu apa ya? Perasaan tadi aku dengar melihat Allah ya. Di Islam tidak melihat Allah gitu. Maksudnya apa tadi? Oh, iya tuduhan tadi. Ya satu itu ya dulu. Kan di Islam kan kalau di dunia tidak dapat melihat Allah kan, kecuali di akhirat. Ada juga yang berpendapat bisa melihat Allah di dunia. Sudah. Jadi mana yang benar itu? Bisa dilihat di dunia atau cuman di akhirat? Itu aja. Benar. Berarti abang jarang baca Alkitab nih ya. Nih saya tunjukkan ayat Alkitabnya. Ya. Enggak, saya bukan nanya masalah Alkitab. Iya tahu. Kita kan komparasi. Dalil di Al-Qur'annya seperti apa? Baik ya. Di dalam Islam itu qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, ya, qul huwallahu ahad Allahus somad, hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan dia. Kemudian di dalam Quran surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi sayun. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, jadi di dalam Islam nggak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali nanti di surga. Itu kenikmatan yang terbesar di surga adalah melihat Allah. Kenapa? Allah ini bukanlah manusia. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik rupanya, baik permisalannya tidak ada. Itu ayat Al-Quran yang mengatakan demikian. Begitupun kalau kita komparasi dalam Alkitab, Bang, di dalam Alkitab pun sama, Bang. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat. Keluaran 33:20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Allah itu adalah maha besar.
Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung. Jadi tidak bisa dilihat di dunia. Nah, oke. Ada lagi ayatnya? Ada. Oke, Sebentar Bang, aku sebentar, tanya sebentar dulu. Oh iya Kita iya iya. satu-satu dulu, tenang aja. Iya 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 iya. Yesus aja sudah berkata jujur nih. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saya tanya kepada Abang, rupa Yesus terlihat apa tidak? Rupa Yesus. Ya Iya, pada ketika dia mengosongkan diri ya ke waktu dunia dia ini terlihat. waktu dia ke dunia ini kan terlihat ya. Waktu Mm-mm. dia di dunia terlihat rupanya. Terdengar nggak suara Yesus? Terdengar, Bang. Nah, ini membuktikan kalau Yesus bukan Allah. Ini membuktikan kalau Yesus bukan Bapa. Karena Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini konsepnya sama dengan Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Allah. Ada lagi pertanyaan? Nah, terus kena tajalli itu apa, Bang? Hah? Kalau pendapat tajalli itu apa? Oh, Hmm. baik. Baik, Enggak, kata kamu Abang kan bertanya. Allah kan nggak bisa eh, dilihat, cuma bisa di surga. Tapi ada pendapat dari orang Islam tajalli itu apa? Siapa yang berpendapat itu? Tajali itu Iya, apa dan di mana? iya. Nah, Aku kalau bertanya saya, tajalli itu kalau apa? enggak, kalau di dalam Alkitab saya tunjukkan datanya, ya. Di dalam Alkitab Yesus tidak bisa melihat Allah, Yesus bukanlah Allah, tidak ada serupa dengan Allah, tidak ada yang dapat mendengar suara Allah di dunia, ada ayatnya. Dan siapa yang melihat Allah di dunia akan mati, ada ayatnya. Abang bertanya tentang saya tentang tajali itu dari mana abang tahu istilah itu? Dari mana? Ada tajalli itu. Itulah yang saya tidak paham, Bang, karena saya kemarin ya ibaratkan teman saya tidak bisa menjelaskan itu apa tajalli. Sementara pendapat tajalli itu dia bisa melihat Tuhan. Hmm, Itu, Bang. oke. Ini ya. Baik, tajali itu apa ya? Tajali itu penyingkapan diri Tuhan kepada manusia. Tajali itu ini bang, bukan menyingkap diri apa namanya itu, bukan tajali itu bukan Allah memperlihatkan kepada manusia bentuk dan rupanya, bukan, tetapi Allah kemudian ini juga konsep ini tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Konsep ini adalah biasanya orang-orang tasawuf, paham ya? Iya. Iya, Jadi iya, paham. tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis tentang konsep tajali. Nah, ini dalam konsep orang-orang tasawuf. Jadi Tuhan kemudian Tuhan ini memberikan hikmat kepada seseorang biasanya dalam mimpi, ya hikmah lah. Itu menurut keyakinan orang-orang tasawuf. Bukan Tuhan memperlihatkan dirinya kepada manusia, bukan. Jangankan kepada orang selain Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW aja Allah tidak pernah memperlihatkan dirinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pernah melihat Allah, selain Nabi Muhammad, kalau ada orang yang pernah melihat Allah selain daripada Nabi Muhammad, berarti mereka ini telah berdusta. Nabi Muhammad saja nggak pernah itu melihat Allah secara langsung. Yesus aja tidak pernah melihat Allah secara langsung. Musa saja tidak pernah melihat Allah secara langsung. Tidak ada seorang nabi pun di muka bumi ini yang pernah melihat Allah. Contoh, Musa digelari oleh Allah dengan kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah, tapi tidak melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, tapi tidak bisa melihat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya telah melihat Allah, itu kadzabta, telah berdusta, ya. Iya. Ya, jadi Boleh kalau nanya ada, satu lagi, Bang? iya,
Ya baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tajali, melihat Allah secara langsung, melihat Allah dalam mimpi, melihat Allah dalam hati, itu kazabta. Anda sudah berdusta. Jangankan berarti dia lebih hebat daripada Nabi. Orang Nabi saja Berarti tidak mereka melihat. tuh enggak benar ya Bang? Enggak benar. Itu bid'ah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu bid'ah itu. Dajjal itu. Oke. Boleh nanya lagi enggak Bang? Satu aja. Boleh nanti tapi nanti kita ke pembahasan ya. Iya, Iya. boleh. Boleh nanya apa aja. Yang tadi tuh, yang pernikahan. Oke, yang terakhir nih yang tadi. Yang pernikahan dulu, yang pernikahan. Anda tadi perasaan bertanya tentang pernikahan deh. Ya enggak? Iya. Ya, coba yang pernikahan. pernikahan dulu, yang pernikahan. Oke. Kan di dalam Alkitab Nabi Muhammad kan nabi yang ibaratkan nabi yang diwahyukan kan? Iya, ada dalam Alkitab memang. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir setelah Yesus. Terus pertanyaan saya pertama, berapa istri Nabi Muhammad? Nah, ya, enggak usah dijawab dulu. Berapa Nggak usah istri? dijawab, gimana sih nanya? Nanti aku masih Oke. lanjut. Belum, Pertanyaan silakan satu, lanjut. berapa istri Nabi Muhammad? Kok di dalam kitab suci, kitab yang dinamakan paling suci, tapi bisa seorang selaku nabi bisa berbanyak istri kayak gitu. Terus dalil dari Allah yang menyuruh supaya banyak istrinya seperti apa? Cuman itu aja. Dua itu ya, poin itu. Oke, baik. Hadirnya Islam justru meminimalisir punya istri. Dulu, Ya. ini jawaban saya. Dulu sebelum Ya. adanya Islam di Mekah, di Arab, di Mekah pada saat itu orang boleh punya istri sebanyak mungkin. Ya, jadi hadirnya Islam itu meminimalisir, bukan kemudian memperbanyak. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya Quran. Kalau hadis ada asbabul wurudnya, sebab-sebab adanya hadis. Nah, ketika Al-Quran turun, ketika Nabi Muhammad diutus, orang-orang jahiliyah Arab, orang-orang jahiliyah pada masa itu boleh memperistri sebanyak mungkin, mau 100 ke mau 50, bahkan mereka ini menukar-nukar istri. Jadi misalnya saya bosan nih, wah istri saya nih, kita tukeran dong, aku pengen tahu nih rasanya punya kamu gimana ya. Nah itu dulu ada semacam itu. Hadirnya Islam melarang, mengharamkan konsep semacam itu. Dulu memperbanyak. Itu jelas dalam Quran. Quran surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat keempat. Coba Anda ini. Quran surat An-Nisa. Nah, justru di dalam Quran surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala meminimalisir yang tadinya tak terbatas menjadi terbatas saja. Saya tunjukkan ayat Al-Qur'annya ya, saya nggak mau kemudian dikatakan berasumsi ya. Nah, baik. Iya. Oke, sebentar ya, saya lihat Al-Qur'an dulu di aplikasi saya. Baca Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa. Sebentar ya. Ya. Quran surat An-Nisa ayat ke-3. Saya bacakan kepada Abang. Sebentar ya, saya atur dulu. Ya. Nih kalau Abang bertanya gini kan enak, Bang. Ya enggak? Iya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oke. Quran surat An-Nisa ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulasa war ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
Zalika adna alla ta'ulu. Baik, artinya nih, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ingat berapa tuh? 2, 3, atau 4. Jadi 4 itu maksimal. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah berapa? Berapa? Seorang saja. Nah, jadi hadirnya Islam itu membatasi. Dulu orang-orang jahiliyah Arab boleh menikahi wanita sebanyak mungkin, bahkan boleh menukar-nukar istri. Kalau kamu bosan, tukeran, waliyauzubillah. Itu konsep Arab dulu, jahiliyah. Datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran, dengan nabinya sebagai nabi yang terakhir, membatasi agar manusia itu kalau paling banyak punya istri 4, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tetapi kalau kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, nikahilah satu saja. Jadi kalau kamu nggak berlaku adil, nah nikahilah saja satu orang. Jadi asas pernikahan di dalam Islam, baik di dalam kompilasi hukum Islam KHI, baik di dalam Undang-Undang 1974 Undang-Undang Perkawinan, ya, itu asas perkawinan itu monogami. Poligami itu hanyalah opsi, bukan ketentuan yang seharusnya. Ketentuan yang seharusnya itu adalah fawahidatan. Klausulnya, maksud saya, klausulnya itu ketentuan lainnya itu 4, ya. Tapi kalau kamu tidak berlaku adil, satu saja. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami, punya istri 3. Ada Maria Magdalena, ada Lydia, kemudian satu lagi istri. Abang bilang Yesus poligami. Abang bilang Yesus menikah. Ada istri. Coba sebutkan di Alkitab di mana ayatnya, Bang. Oke, Lukas 7:38 Abang buka. Ya. Lukas 7:38, jangan iya aja, buka Alkitabnya. Ya. Yesus ya, itu abang buka aja. Loh, Abang Abang punya Alkitab apa enggak? Ini kan pembahasannya bukan Yesus menikah. Nanti kalau Abang mau, atau lihat YouTube saya, Yesus menikah, ya. Jangan bingung, Bang. Abang kalau sudah yakin dengan kebenaran Islam, syahadat saja. Saya syahadatkan. Ya. Tidak usah lah. Baik. Oke. Semua pertanyaan Abang, ya, semua pertanyaan Abang sudah saya jawab. Sekarang saya sebagai gembala yang agung, Abang tenang saja. Saya di dalam mewartakan kebenaran Islam tidak ada kolekte, tidak ada persembahan kasih, tidak ada perpuluhan. Ya sebentar, si Bom ini heran WhatsApp mulu. Ntar ya, aku balas dulu si Bom nih. Bom, naik aja lo. Kalau berani naik aja sini. Heran deh. Bom, sini. Debat sama aku. Gak berani debat. Ya, sering. Bom nih. Bom, naik aja lo. Kalau berani naik aja sini. Heran deh. Bom. Mau kepanasan. Sorry ya. Maklum. Ini pakai akun kecil aja teman-teman, banyak yang kepanasan. Oke Bang, sorry ya. Itu aku bukan marahin Abang, marahin si Bom. Kepanasan dia. Iya. Nandar, jangan live kamu, jangan menyesatkan kamu, jangan beraninya sama yang jemaat. Ya sudah, aku tantang saja. Sini Bom naik. Alah, baik. Wah, kabur. Ya, si Bom nih, gara-gara si Bom nih.
Jadi si Bom-Bom dan teman-temannya melarang orang Kristen naik ke rumahku. Nanti babak belur kamu kalau sama si Nandar. Pertanyaanmu sudah saya jawab semuanya. Nah, belum mau, aku mau bertanya, Yesus bukan firman yang hidup, malah kabur.